Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi di program Up Close With bersama bintang tamu luar biasa dari industri pariwisata dengan membahas tema Bali Tourism Industry. Kali ini kita akan membahas isu-isu tentang pariwisata yang sedang menghangat terjadi di Bali, yaitu Bali yang terkenal dengan pariwisatanya kerap kali digoreng dengan isu-isu pariwisata, terutama regulasi terhadap wisata internasional, kemudian kebijakan yang katanya akan semakin memajukan perekonomian dan pembangunan Bali. Menjadi isu soal negeri, tetangga menjadi unggul mengalahkan Bali dalam jumlah kunjungan Wisman tahun kemarin seperti negeri Thailand. Bagaimana pemirsa? Untuk mengulas isu ini, saya Bayu akan mengajak Anda untuk mendengar lebih dalam dan lebih dekat lagi dari pelaku industri pariwisata. Di sini kita sudah kedatangan dua tamu luar biasa dari industri pariwisata. Yang pertama ada Bapak Iketut Darmayase sebagai Chairman of Indonesian F&B Executive Association, benar? Terima kasih, benar. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga telah mengundang. Dan tamu kita yang kedua di sini di sebelah saya ada Mbak Natasha Giovanna dari Brand Development Manager Hotel di Bali. Betul seperti itu, Mbak? Ya. Dari Grand Istana Maputra Bali. Ya, betul. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mengundang juga acara kali ini. Baik, yang pertama Mbak dan Pak Ketut, kita di sini mau membahas bagaimana sih kondisi terkini pariwisata kita saat ini, begitu dengan isu yang ada bahwa beberapa waktu lalu pemerintah itu sudah mensahkan yaitu tentang pajak wisatawan asing dan justru semakin menyurutkan potensi kunjungan di Bali. Pertama mungkin Pak Darmo bisa memberikan gambaran situasinya menurut ini. Baik, terima kasih pemirsa Jawa Pos TV dan sudah mengundang saya juga ke sini, teman-teman dari Jawa Pos TV. Jadi melihat kondisi saat ini ya pariwisata Bali terutama karena Bali adalah salah satu barometer pariwisata di Indonesia. Jadi Bali akan selalu mendapatkan perhatian gitu. Kalau kita melihat tingkat kunjungan wisatawan kalau melalui figur-figur yang kita lihat saat ini dari bulan Januari, Februari sampai Maret itu sebenarnya itu masih bagus. Terus kemudian di 2023 kita juga bisa closing ya untuk tingkat kunjungan wisatawan itu sudah mencapai 5,5 juta wisatawan dari target 4,5, itu artinya sudah sangat baik. Namun di balik itu memang ada beberapa isu-isu yang harus kita sikapi, termasuk Undang-Undang 1 nomor tahun 2022 ya tentang kenaikan tarif hiburan, pajak hiburan itu memang dari beberapa stakeholder pariwisata terutama dari pengusaha bar, restoran maupun spa itu memang menyampaikan keluhan karena itu pajaknya kalau kita lihat itu kenaikannya kan hampir 40 sampai 70%. Sedangkan kalau tadi disebutkan malah Thailand yang dulunya 10% itu diturunkan menjadi 5% ya. Jadi mungkin dari segi pendapatan devisa itu bagus buat negara, buat pemerintah khususnya. Namun pariwisata kita saat ini kan belum begitu menggeliat, dan ketika itu memang nanti diimplementasikan, mungkin dari semua stakeholder pariwisata terutama pengusaha bidang jasa hiburan dia akan merasa shock gitu. Jadi kenapa? Karena kunjungan wisatawan sekarang ini kan bukan semua wisatawan yang memang betul-betul quality tourism, tetapi memang yang masif tourism sekarang karena kuantitasnya yang banyak, bukan kualitinya yang banyak. Sehingga kalau pajaknya pun nanti harga terutama ya dinaikkan, terutama di bar nih. Kalau di restoran itu pajak minuman, alkohol dinaikkan, kemungkinan tamu juga akan turun. Karena apa? Ketika sekarang aja bir kalau dijual di restoran atau di hotel tuh bir aja nih yang dijual 50.000 umpama net, itu tamu komplain sudah banyak, apalagi ditambah dengan kenaikan 40 sampai 70%. Jadi tinggal mungkin akan menunggu kosongnya outlet gitu kira-kira.
Baik, luar biasa sekali jawaban dari Pak Dharma. Mungkin dari pihak bisa dibilang industri hotel, Mbak ya. Bagaimana sih melihat isu tersebut jika dibawa ke industri hotel seperti itu, Mbak? Terima kasih Mas Bayu. Kalau untuk dari segi hospitality di perhotelan, saya sangat setuju dengan Pak Dharma tadi bahwa memang untuk saat ini masih kalau dikategorikan masih banyak pengunjungnya. Cuman saya sih ke depannya ini menjadi evaluasi buat pemerintah mungkin nanti, karena kalau misalnya terjadi itu semakin menurun, apalagi di Thailand itu bahkan 5% ya pajaknya diturunkan gitu kan. Jadi memang menjadi evaluasi dan saya meminta untuk dipertimbangkan lagi untuk kedepannya sih. Kalau itu karena memang kalau di saat ini memang cukup kewalahan ya mungkin ya untuk nanti kan, karena banyak pasti yang komplain itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, untuk isu selanjutnya nih ada terkait dengan diputusnya visa bagi 159 negara oleh pemerintah. Namun, walau hanya negara ASEAN yang masih dipertahankan bebas visanya, alasannya karena banyak negara besar seperti Amerika Serikat, lalu ada Arab Saudi, Rusia, Ukraina, dan negara-negara lainnya yang selama ini banyak warga negaranya melanggar aturan di Bali. Bagaimana sih jika dari industri pariwisata itu melihat isu tersebut seperti itu? Baik, untuk pencabutan VOA itu ya bagi warga negara selain negara ASEAN, kalau menurut saya sih ini kan kayak buah si malakama nih. Satu sisi memang pemerintah Provinsi Bali terutama masih menginginkan adanya wisatawan berkunjung ke destinasi di Pulau Bali, kan gitu nih. Di satu sisi yang lain, ini kayak dua sisi mata uang nih. Di satu sisinya lagi banyak sekali tamu-tamu dari Eropa Timur atau dari negara lain khususnya, memang ketika ada di Bali itu belum terkelola dengan baik, bahkan mereka ada yang buat usaha sendiri, mungkin cari pekerjaan sendiri di sini. Jadi mungkin perlu direview, regulasinya yang direview, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga nanti mereka tetap bisa berkunjung. Kalau kita sekarang dibebaskan atau dicabut sekalian itu, nanti takutnya juga akan terjadi kekosongan. Di mana ada kelonggaran visa, nanti mereka akan ke negara sebelah. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengontrol mereka setelah mereka ada di dalam. Atau bahkan sebelum datang ke Bali sudah ada regulasi yang mereka harus isi dulu. Apa sih ketentuan yang ada di Bali kalau saya umpama tinggal 1 bulan atau 2 bulan di Bali. Apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan di situ. Nanti ketika ada pelanggaran, apa sanksinya buat mereka, kan itu akan lebih bagus kira-kira. Ya, pemirsa, luar biasa sekali jawaban dari narasumber kita atau kedua narasumber kita. Kita sudah melewati segmen pertama, sudah tentunya terasa panas ya kita. Baik, kita akan menuju segmen 2. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi mengenai isu-isu pariwisata yang tentunya semakin hangat. Baik, pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di Up Close With di segmen kedua. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu Ngembang Geni. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Om Swastiastu. Saya Igede Dane, Bupati Karangasem, mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Post TV di Bali. Semoga Jawa Post TV di Bali dapat memberikan informasi yang baik dan memberikan hiburan yang baik kepada masyarakat kami khususnya di Karangasem. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Jawa Post TV di Bali telah mengudara secara resmi. Demikian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun
dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi bersama program Up Close with Saya Wayan Koster, Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali, mengucapkan selamat atas mulai siarannya Jawa Pos TV di Bali, mengudara di Bali. Semoga Jawa Pos TV itu akan menjadi lembaga penyiaran dan sekaligus juga wahana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di Bali, memberikan layanan informasi serta membangun opini yang bagus dan berkualitas di Bali, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga akan berperan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu mendapat respon dari pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga para pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Bali. Selamat untuk Jawa Pos TV. Oke, pemirsa Jawa Pos TV dimanapun berada, kita lanjutkan lagi segmen tentang isu pariwisata di Bali saat ini dengan industri pariwisata dan pelakunya. Baik Bapak dan Mbak Natasha, di sini kita masuk ke segmen kedua. Di sini kita akan membahas bagaimana sih digitalisasi itu berperan penting dalam hal tourism atau pariwisata seperti itu Pak. Menurut Pak Dharma sendiri, bagaimana sih berlakunya digitalisasi itu terhadap pengaruh pariwisata, terutama over tourism seperti itu Pak. Jadi orang-orang sekarang lebih mudah dalam mengakses gadget mungkin untuk seperti membooking tiket pesawat atau tiket hotel. Itu apakah ada pengaruhnya dengan budaya-budaya Bali dan norma-norma yang ada di Bali saat ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk digitalisasi reformasi ini kan memang saat ini dibutuhkan karena bagaimanapun kalau kita bepergian, mungkin hampir semua warga negara ya di seluruh dunia, ketika dia jangankan berumur 21 tahun ke atas, dari masih kecil pun dia sudah terbiasa dengan gadget. Jadi memang ini harus kita sikapi juga. Makanya ketika kita melakukan atau memfilter semua informasi itu kan melalui sistemnya. Jadi digitalisasi itu yang dibutuhkan. Nah, untuk di Bali, bagaimana kunjungan wisatawan itu tidak terjadi begitu masif sekali, atau kadang-kadang mereka melakukan cancellation yang mendadak ke Bali. Jadi mereka cuman window shopping aja dulu karena tidak aturan di digitalnya itu, dia suddenly bisa meng-cancel perjalanannya. Nah itu mungkin yang perlu diterapkan adalah bagaimana menata sistem-sistem yang ada bisa didigitalkan itu bisa terrealisasi kepada semuanya. Jadi ini harus terintegrasi antara calon customer dengan end user yang ada di suatu destinasi. Baik, seperti itu. Mungkin untuk dari di Association of F&B sendiri, mungkin ada persiapan tersendirinya Pak, atau persiapan khusus untuk menyambut era digitalisasi saat ini? Kalau di F&B itu biasanya yang berhubungan dengan digitalisasi itu kan yang pertama reservasi. Jadi reservasi itu memang harus mutlak dilakukan, karena dari situlah kita tahu on the book berapa kita punya tamu di kemudian hari, atau berapa kita punya
penghasilan di kemudian hari, jadi melalui reservasi tersebut. Yang kedua yang perlu dilakukan digitalisasi adalah sistem pembayaran. Jadi kalau di outlet di restoran tuh biasanya kalau zaman dulu tuh kan masih menggunakan captain order ya, untuk taking ordernya, untuk ngambil pesanan tamu. Nah sekarang dengan adanya digitalisasi ini mereka sudah menggunakan PDA. Jadi dengan sistem itu mereka sudah bisa nginput data langsung keluar di kasir, keluar di kitchen, keluar di bar. Jadi sudah decentralize jadi satu printernya. Mereka cukup dengan alat digital itu tadi. Tinggal klik. Betul. Langsung check out. Termasuk pembayarannya kalau dulu masih menggunakan paling banyak menggunakan cash atau credit card. Kalau di hotel mungkin menggunakan tanda tangan. Nah sekarang yang modernnya adalah menggunakan QRIS dan cashless yang lain. Benar sekali, tinggal klik langsung check out. Betul. Lebih kalau gampang. Ya benar sekali. Lanjut untuk ke Mbak Tasya sebagai brand manager salah satu hotel di Bali yang terkenal, sebut saja Grand Istana Rama Mbak ya, yang di Kuta. Gimana sih kesiapan hotel itu sendiri dalam menghadapi era digital saat ini? Apa saja yang sudah dipersiapkan sejauh ini? Untuk era digital memang tidak bisa dihindari ya. Memang setiap tahun pasti ada selalu perubahan dan penggunanya juga pasti dari Gen Z sampai mungkin sampai yang tua juga. Memang semua informasi semua dari digital. Memang kalau dari kami itu kita meng-create semuanya itu dari konten maupun dari informasi itu melalui digital maupun sosial media maupun non sosial media gitu. Tapi untuk perluasannya mungkin kita pasti menggunakan digital gitu, dengan sosial media tersebut juga, dengan website juga gitu. Saya setuju dengan Pak Dharma juga tadi, memang di kita juga ada regulasi gitu, bahwa memang setiap ada reservasi itu memang kan tidak bisa dia hanya window shopping ya. Jadi memang di tempat kami juga ada setiap reservasi memang dia harus down payment dulu untuk datang. Jadi ada pertanggungjawabannya, karena kan kita kan juga harus reserve tempatnya tersebut, dan memang kita kan harus mempersiapkan tersebut juga gitu. Dan memang untuk perkembangannya memang setiap sosial media itu sangat berpengaruh gitu. Memang naik turunnya, bahkan di setiap segmentasi digital, setiap platform itu berbeda-beda size-nya kan. Di Instagram berbeda, di TikTok berbeda, bahkan di website dan semuanya itu berbeda gitu. Jadi memang di kami membedakan itu semuanya gitu. Jadi memang ada kita analyze juga yang mana yang harus kita buat lagi di setiap platform gitu sih, kurang lebih. Oke. Kalau untuk fasilitas sendiri di Hotel Grand Istana Rama itu sejauh ini apa sih yang dipersiapkan untuk kemudahan bagi calon tamu untuk yang mau menginap di hotel tersebut? Kalau sekarang itu memang kita langsung bisa ke website. Ya nanti biasanya kita langsung di bio Instagram kita, karena kita kan aktif ya di Instagram gitu, di TikTok juga kita aktif. Jadi itu bisa langsung visit website kita, itu langsung bisa book di situ. Kalau misalnya untuk F&B itu kita juga udah bisa langsung book juga di website tersebut juga, dan ada promo-promo juga sih di situ. Jadi bisa langsung di situ reserve juga. Jadi kita langsung kita directly, biasanya kalau ada mau pertanyaan ataupun seperti apa, kita bisa ada PIC yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sih. Dari para konsumen tersebut. Betul. Baik, luar biasa sekali tadi untuk membahas isu digitalisasi di dunia pariwisata seperti apa. Baik, kita akan lanjut di segmen ketiga untuk bincang-bincang selanjutnya. Tetap di program kita Close Up With. Mabuhay! We are from the Communication and Journalism Department of De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, Philippines. Welcome to Bali, Indonesia. Congratulations to Jawa Post TV Bali. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu Ngembang Geni.
Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama program Up Close with Baik pemirsa Jawa Post TV, dimanapun berada, kita masih bincang-bincang dalam acara Up Close with Bali Tourism Industry, masih bersama Mbak Natasha dan Pak Dharma. Ya, kita masuk ke segmen ketiga. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana sih infrastruktur dan perkembangan pariwisata di Bali sejauh ini. Mungkin dari Pak Dharma terlebih dahulu bisa menjelaskan, mungkin Pak Dharma bisa melihat di dunia industri F&B terutama ya, bagaimana sih perkembangannya infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah seperti itu Pak. Apakah masih dirasa ada yang kurang atau dirasa justru memposisikan pelaku industri bisnis wisata menjadi terbebani begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Untuk perkembangan infrastruktur ya, jadi pembangunan infrastruktur sebagai sarana penunjang pariwisata. Kalau saya melihat ya, salah satu contoh di destinasi Pantai Kuta itu kan sudah bagus sekali infrastrukturnya. Jadi dengan anggaran pemerintah yang sudah begitu banyak dikeluarkan untuk membangun sebuah sarana dan prasarana penunjang pariwisata, sepertinya itu harusnya dikelola semaksimal mungkin. Jadi saya lihat restroomnya sudah seperti 5-star hotel gitu, sudah ada tempat-tempat untuk foto dan selfie dan lain-lain. Jadi itu sudah sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang harus kita juga pikirkan bersama-sama adalah tentang infrastruktur transportasi. Bagaimana menghindari kemacetan yang terjadi saat-saat ketika umpama ada season holiday yang bermusiman, seperti Lebaran dan lain-lain itu, tahun baru itu ya. Jadi membludaknya begitu banyak. Nah, untuk antisipasi itu kira-kira pemerintah sudah memiliki contingency plan alternatif apa yang harus dikembangkan untuk menghindari terjadinya kemacetan tersebut. Baik. Kalau untuk di industri F&B sendiri Pak, mungkin ada pesan-pesannya tersendiri. Kalau di industri F&B sekarang saya lihat banyak sekali juga berkembang, bahkan menjamur sekali restoran-restoran di semua, bukan hanya di objek wisata ya, di tempat-tempat baru pun itu restoran itu tumbuh sangat pesat. Ini artinya bisnis kuliner itu masih menjadi tren nomor satu bahkan di Indonesia ya. Jadi semua berlomba-lomba untuk membuat kreativitas, memajukan ide-ide dan inovasinya untuk mengembangkan restoran. Jadi itu cukup bagus, dan itu yang terpenting adalah pengelolaannya kembali lagi melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya banyak restoran tumbuh dan berkembang saat ini. Ya. Baik, kalau untuk dari Mbak Tasha sendiri sebagai pelaku industri di bidang hotel, mungkin bagaimana melihat perkembangan infrastruktur yang sudah saya tadi menanggapi juga terkait tentang Pak Dharma juga, memang perkembangan infrastruktur itu kan harus beriringan ya. Dari kami sendiri juga melakukan banyak sekali renovasi, inovasi juga, bahkan di hotel maupun di outlet kami, di F&B outlet itu memang banyak sekali renovasi maupun hal-hal yang terbaru, karena kita memang kan mengikuti semuanya, karena banyak sekali yang restoran-restoran terbaru juga di sekitar kami, dan kami juga pasti melihat itulah untuk mengacu untuk kita menjadi yang menjadi terbaik lah. Baik, untuk kedepannya apa sih yang perlu menjadi konsentrasi pemerintah khususnya di industri pariwisata? Mungkin dari Pak Dharma atau Mbak
Mbak sendiri mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada pemerintah seperti itu. Mungkin dari Pak Dharma. Dari saya, yang pertama itu tentang isu-isu yang sudah beredar saat ini, terutama yang isu-isu tamu yang sudah overstay, jadi sudah lama di Bali itu memang harus diberikan sebuah regulasi sehingga mereka tuh mulai terkelola dan termonitor. Yang kedua, mungkin isu yang paling signifikan adalah isu kemacetan tadi, agar segera diatasi sehingga tamu yang datang ke Bali itu sudah tidak mengeluh lagi ketika berada di kawasan destinasi, terutama destinasi wilayah Badung dan mengkhusus di Kuta, Seminyak, Canggu dan Brawo dan lain-lainnya itu. Ketiga adalah yang perlu dikonsentrasikan oleh pemerintah adalah bagaimana pasca pemilu nanti ini Bali tetap menjadi tempat destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi, sehingga kita perlu semua stakeholder pariwisata, pentahelik pariwisata, baik itu pemerintah, pengusaha, asosiasi, kemudian akademisi dan media juga berperan aktif untuk menjaga Bali itu tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi. Baik, luar biasa sekali. Mungkin dari Mbak Natasha sendiri? Saya sih setuju sama Pak Dharma terkait hal tersebut. Mungkin untuk pemerintah mungkin mengevaluasi untuk semuanya sih ya, apalagi tadi terkait yang di awal tadi, yang untuk yang masalah pajak tadi juga mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk kedepannya, mungkin di tahun ini maupun di tahun selanjutnya sih. Baik. Ya, Terima pemirsa, kasih. seperti itulah bincang-bincang kita dengan industri pariwisata. Luar biasa sekali dengan mendapat jawaban-jawaban dan intisari-intisari dari dialog kita kali ini. Mbak Natasha, Pak Dharma, terima kasih sudah datang dan hadir di Up Close With. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol Siap. di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.